Masih di Santri Menjadi Forum, Bung Manan, Anda ingin menyampaikan apa nih sebagai kawan saya satu-satunya di sini? Kawan dalam arti Dewan Pers. Profesi. Iya. Ya saya kira apa yang menimpa Mas Ubed, Mas Saiful dan lain-lain itu juga jadi alarm buat kami di Dewan Pers, karena ya kalau kawan-kawan ini kan menjadi biasanya narasumber yang banyak dipakai oleh wartawan. Ketika narasumber digugat itu kan yang terjadi kan chilling effect, ya, menimbulkan efek ketakutan. Dan begitu narasumber takut, gimana? Itu kan memutus sumber informasi bagi media dan wartawan. Dan menurut saya ini juga yang sebagai mungkin jadi catatan juga adalah begini. Ya kita berharap pemerintah kan punya perspektif yang benar tentang pers, yang melihat pers itu, pers harusnya punya fungsi, menjalankan fungsi yang kritis lah, karena itu dimandatkan oleh undang-undang. Dan karena itu kalau misalnya itu harus ditunjukkan dengan cara misalnya menghargai kritik dari pers itu, kecuali dia berita bohongnya, dengan cara yang ya kalau bermasalah silakan diproses secara etik dan jangan menggunakan jalur politik. Dan tidak buru-buru kriminalisasi, tapi mediasi di Dewan Pers kalau ada. Iya, dan karena saya menangkap kesan, semoga ini salah, bahwa pemerintah ini kurang happy dengan pers yang kritis itu, dan itu seperti pemerintah ingin melihat pers itu seperti cheerleader saja. Nggak boleh ke substansi. Nah, mumpung ada perwakilan dari Bakom ya, emang benar. Ini yang saya kira, pemerintah ini nggak happy kalau ada persnya itu menjalankan fungsinya sebagai social control gitu. Iya, Mas Yogi, ada dua poin saya. Yang pertama, kalau terkait dengan kritik dari pers, kritik dari masyarakat, itu kan sebenarnya adalah hal yang biasa. Saya ambil satu contoh konkret dengan data, Mas Yogi. Salah satu program Presiden Prabowo yang sering kali dilancarkan kritik dari masyarakat, baik melalui foto, video, namanya Makan Bergizi Gratis, Mas Yogi. Apa contoh relevansi masukan masyarakat dengan tindakan negara? Mas Yogi, per tanggal 20 Maret 2026 ada 1.251 SPPG dijatuhkan sanksi. Tentu itu kan atas masukan dari masyarakat. Jadi justru pemerintah mengucapkan terima kasih kepada warga negara yang berpartisipasi aktif melototin program pemerintah. Itu poin pertama sih. Poin kedua yang tadi sempat tersendat sedikit diskusi kita soal pernyataan Pak Saiful Mujani tadi, Mas Yogi. Sebenarnya posisi pemerintah bukan pada konteks menilai apakah itu makar atau tidak makar, itu urusan yang lain. Tapi satu konteks, Mas Yogi, rekam jejak Pak Saiful Mujani itu cukup panjang. Ada gelar akademik yang disanding oleh beliau. Maka dari itu kita di pemerintah, masyarakat menanti apa maksudnya. Karena secara akademik hukum nggak masuk logikanya. Kritis tapi tidak logis. Jadi itu yang diharapkan, ini juga sekaligus pembelajaran. Jangan sampai, Mas Yogi, orang mendengar pernyataan Pak Saiful Mujani itu memantik untuk melakukan kekerasan, memprovokasi. Itu yang pemerintah ingin mitigasi. Maka dari itu kabarnya dalam waktu dekat Pak Saiful Mujani akan menjelaskan maksud dari pernyataan beliau. Itu. Mas Ubed, gimana? Singkat saja. Saya kira cara kita melihat narasi Pak Saiful Mujani itu, kita mesti melihat kognisi sosial dia. Jadi sebetulnya saya saksi mata di lokasi itu, bahwa sebelum Prof. Saiful Mujani bicara, itu Ferry Amsari yang bicara tentang impeachment. Nah, kemudian Saiful Mujani itu merespon narasi itu. Dalam teori politik, secara analisis di Indonesia, impeachment itu nggak mungkin sekarang. Kenapa? Karena di parlemen, 80% anggota parlemen adalah pendukung pemerintah. Bagaimana mungkin proses impeachment terjadi sementara 80% pendukung pemerintah? Maka secara teori gerakan sosial movement teori itu nggak mungkin. Nah, yang paling mungkin adalah gerakan ekstra parlementer. Nah, narasi Saiful Mujani itu menggunakan istilah, sebenarnya ujungnya ada pertanyaan dia, apakah kita memungkinkan? Itu pertanyaan itu penting tuh. Apakah kita memungkinkan melakukan konsolidasi untuk menjatuhkan Prabowo? Itu pertanyaan di ujung. Jadi kalau di kalimat tengah memang sedikit sensitif tuh. Ketika di ujung begitu beliau membuat pertanyaan, saya kira ini aman gitu. Analisnya begitu supaya kita melihatnya secara lebih. Kita masih menunggu nanti Pak Saiful Mujani akan memberikan penjelasan
Bung Pertama, 20 tahun lalu di sebuah warung makan di Cisarua, Budiman. Singkat aja Bung. Pak Saiful Mujani memberi nasihat pada saya. Mas Budiman, jangan minta keadilan dan jangan minta kesejahteraan dari demokrasi. Demokrasi adalah soal prosedur, keteraturan, pergantian kekuasaan secara damai dan konstitusional. Jadi jangan berbicara soal keadilan. Kalau kekuasaan nggak adil ya nggak ada masalah juga. Tapi harus ada prosedurnya. Beliau bicara itu. Ya. Sebagai seorang surveyor, pasti beliau adalah agamanya kuantitatif. Prosedur dan kuantitatif itu adalah agamanya. Jadi saya pikir ketimbang Mas Ubed yang menjelaskan, Ya, nanti saya ada berharap forum. beliau Pak Saiful Mujani menjelaskan kepada kita. Dan forum ini Anda gunakan tidak harus pada untuk saya. ajakan. Oleh Anda pilih pejabat yang mana? Ini penting daripada sekedar Pak Saiful Mujani pidato panjang lebar dan memberikan kita kesempatan menanggapi dan pidato jadi lomba pidato. Lebih baik diskusi di depan TV menjelaskan apa yang dikatakan oleh Mas Ubed tadi. Oke. Kira itu. Oke. Ya. Terima kasih, kita akhiri Bung. Terima kasih Bung Kurnia, terima kasih Bung Budiman, terima kasih Mas Ubed, terima kasih Bung Manan. Partisipasi publik dan kebebasan berpendapat adalah dua pilar penting. Tanpa keduanya, pembangunan sebuah bangsa berisiko mekanis, searah dan miskin nilai. Kritik konstruktif dan tulus demi perbaikan akan menolong pemerintah dalam mengawasi kebocoran anggaran, program kerja tepat sasaran dan dampak langsung bagi masyarakat. Membangun bangsa bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun integritas ruang publik. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.